Yang terbaru ini kan kita mau kirim dari CT Racing kerjasama sama Moto3 ya, Leopard Racing. Kita kirim Jeep and Rasul ke ajang internasional buat di Euro Talent Cup. Zamannya Aldi sama Galang 2024 itu dia ada pre-practice-nya 2 kali, sedangkan Felix 1 kali dan langsung kualifikasi. Mereka suka lucu kalau baca, wah Felix sama Are jadi ini San Mori di belakang, woi itu Yamaha semua di belakang, nggak ada yang di depan. Selamat datang di YouTube Racing Motorsport Media. Kembali lagi kita berada di sirkuit Sentul Karting dan di sini kita dikasih kesempatan oleh Doni Racing School dan bersama saya di sebelah kiri saya ini langsung sama Om Doninya. Selamat siang Om Doni. Terima kasih udah dikasih kesempatannya. Boleh kenalan nggak sih siapa Om Doni? Nama saya Doni Ramdhani, saya selaku owner dan pelatih di Doni Racing School ini. Basecamp kita ada di Sentul, juga mungkin nantinya bakal ada di Lombok juga. Dari awal berdirinya Doni Racing School ini pertama kali di Sentul ini? Ya, di Sentul ini. Oh, udah berapa lama Doni Racing School ini? Kita buka di tahun 2017 awal. 2017. Ya, kurang lebih 8-9 tahun ya. Wow, udah cukup lama ya. Oke. Terus Coach Don ini melihat perkembangan balap di Indonesia ini seperti apa sih? Ya lumayan, semenjaknya ada kejuaraan nasional motorsport di Indonesia hidup lagi, setelah sekian lama nggak ada, makin banyak perkembangan yang pesat buat pembalap-pembalap kita bisa ada kesempatan di ajang internasional. Karena kan sempat mati juga tuh, udah lama ya. Dulu kan ada IRS di Sentul dan sempat mati beberapa tahun, sempat hilang. Terus ada lagi Mandalika Racing Series ini. Semenjak ada itu, ditambah eranya motor berkembang, rider juga ikut berkembang. Oh, berarti kejuaraan juga semakin banyak dan perkembangan motor juga semakin ini juga ya, semakin tinggi juga ya. Dalam rider muda nih, apa sih indikator seseorang bahwa benar-benar dia punya potensi menjadi pembalap profesional? Kita beberapa kali banyak lihat ya, semenjak saya ikut di tim Italia bersama tim ProGP dari Niti Racing, dari 2024 saya dampingin Galang, 2025 sampai tahun ini ke Felix sama Arai. Banyak metode-metode baru yang memang kita belum kuasai buat rider di sini. Jadi indikatornya banyak yang harus kita contek dari sana untuk dipraktekin di sini. Contohnya di sana itu rider-ridernya benar-benar disiplin, dalam arti dari latihan aja mereka manfaatin waktu benar-benar. Terus skillnya benar-benar pelatihannya ya lumayan luar biasa ya, bagus di sana dari segi fisiknya, pola makannya gitu. Kadang kan yang itu yang sulit kita lakuin di Indonesia ya, tapi semenjak adanya itu bekal buat saya punya sekolah balap bisa praktekin ke anak-anaknya yang ada di Indonesia. Oh, nah buat mungkin teman-teman yang belum tahu, Araya Gaska dan Felix juga mereka sebelumnya pernah sekolah di sini. Ya, mereka memang dari kecil di sini. Oh, dari kecil di sini. Felix, Arai, Aldi sama Galang juga yang terbaru. Ini kan kita mau kirim dari CT Racing kerjasama sama Moto3 ya, Leopard Racing. Kita kirim Jeep and Rasul ke ajang internasional buat di Euro Talent Cup. Moto4 ya di sana. Oh, Moto4. Moto4. Dan ini salah satunya rider Indonesia yang mulai berkaca di Moto4 ini. Ya, salah satunya rider Indonesia yang mungkin only one ya, sama Niti Racing yang dibawa gitu ya, tanpa TPM mungkin ya. Jadi benar-benar sendiri, nggak ada yang mungkin dalam arti dibantu lebih gitu. Benar-benar Niti Racing only, kerjasama dengan Leopard untuk kejuaraan di Moto4. Berarti hal itu benar-benar menjadi chance yang besar untuk si Zivan ini ya, untuk jadi orang pertama. Dan Leopardnya sendiri pun menjanjikan dia bakal bentuk pembalapnya sendiri di sana. Jadi Don kayak contoh gitu, Don yang mungkin yang bagus siapa gitu. Di Indo nanti saya bawa, mungkin saya bisa lebih bentuk jadi pembalap juara. Keren. Makanya di situ kita lebih senang, Jipen cari ilmu di situ banyak. Iya, seperti yang tadi Om Doni bilang ya, bahwa nanti kita bisa dikasih ke pembalap Indonesia lain. Betul, dan mungkin bisa jadi ada penerus-penerus selanjutnya yang bisa lanjutkan itu ya. Buka pintu lah. Wah, benar banget. Di sekolah balap tuh mana sih yang lebih sulit Om? Bentuk skill atau bentuk mental? Yang sulit itu bentuk attitude Om. Karena itu utamanya. Pembalap bagus, sombong juga percuma. Nggak akan kepilih. Berarti hampir semua cabang olahraga tuh itu juga termasuk lebih motor utama. Ini ya, lebih utama ya, bener. Karena kan cara dia menyampaikan ke mekanik setelah after race atau before latihan, dia menyampaikan dengan attitude-nya, dengan kosakatanya yang bagus, communication yang bagus. Bahkan sampai saat ini kayak Felix sama Ara aja masih dalam pantauan saya untuk dia cara komplain ke mekanik atau berbicara dengan mekanik gimana, bukan nyalahin motor tapi cari solusi motor. Itu yang
diajarin sama saya soal mindset ya, kita balik lagi ke mindset. Oke. Kalau skill sama mental, itu kan udah dalam segi porsi yang beda. Ada kombinasinya kayak latihan, fisik, dan lain-lain itu nanti juga tumbuh. Pertanyaan selanjutnya nih, di usia muda tuh riders yang mendapatkan tekanan gitu, atau ekspektasi dari masyarakat atau penggemar motor roda 2 nih, terus bagaimana sih, Netizen ya. bagaimana coach menjaga mental mereka supaya tetap menikmati prosesnya gitu, baik Ya. dari latihan maupun nanti saat pertandingan? Kita nggak aneh sih ya setelah hasilnya, ini poin penting ya. Iya. Kayak hasilnya Felix deh tahun lalu di WSBK di Sport kan banyak netizen yang belum tahu Iya. ya kondisi di sana seperti apa dan bagaimana. Felix kan langsung diterjunin di kelas 300 sama saya. Oh iya. Sama Niti Racing. Di situ tuh kita sebenarnya nggak langsung expect langsung lu harus juara, nggak. Iya, iya. Saya sendiri pun mengajarkan ke anak-anak, lu harus belajar karena dari belajar kan rezekinya ya ditambah lah. Betul. Saya percaya itu. Dan di sana tuh suka perbandingan kan. Iya. Kayak gini Aldi dan Feli gini. Nah, itu hal yang biasa sih. Oh. Tapi di sana tuh banyak yang enggak beda gitu Mas. Jadi kalau kita komplain ke mekanik tuh, komplain sok depan nih nggak enak. Iya. Misalnya contoh, tahu-tahu digantinya semua gitu. Dan zamannya Aldi sama Galang 2024 itu dia ada pre-practice-nya 2 kali. Sedangkan Felix 1 kali dan langsung kualifikasi. Waktunya mepet. Sedangkan dia komplain salah dikit, ambruk aja di kualifikasinya. Dia kan super pole ya Iya, kualifikasinya. Jadi bener-bener struggle banget. Tapi dengan kondisi struggle gitu aja, Felix beberapa kali bisa ada di top group walaupun belum rezeki. Benar. Sekarang ini untuk yang di kelas 700 kan kelas baru, Iya. WSPB 700 itu kan kelas baru, ya itu struggle di motor. Saya akuin di motornya lagi ada problem ya Yamaha, Iya. karena kan lawannya tuh 4 silinder, 3 silinder, itu nggak make sense banget untuk lawan R7 yang 2 silinder. Dan Felix pun sampai beberapa kali kemarin crash tuh. Iya. Itu udah maksain diri banget. Jadi ekstrim bawanya juga sampai dia beberapa kali crash karena ya maksain diri. Karena dia ngerasa ya gue udah hafalin sirkuit nih tahun lalu, masa gue nggak bisa tahun ini. Iya. Tapi karena regulasinya jomplang, ya itu di luar ekspektasi kita sih. Mudah-mudahan sih ada regulasi baru ya. Iya. Infonya setelah round Ceko ini besok udah ada regulasi baru. Benar. Nah, netizen tuh nggak tahu situasi dan kondisi di situ. Saya kan suka lihat juga. Cuma Benar. ke anak-anak bilang ya udahlah, kalian kan balap, bukan di apa-apain sama Iya, netizen, cuma benar. dikomplain. Ya udah. Benar. Tapi netizen juga pasti ngedoain kalian buat jadi juara. Betul. Pasti. Tujuannya itu. Iya, benar. Ada pastinya positif dan negatif ya. Cuma Ya. memang banyak banget cenderung dengan ada sosial media tuh Ya. orang kadang-kadang suka ngeliat Ya, proses. tapi kan mereka suka lucu kalau baca, wah Felix sama Are jadi ini San Mori di belakang, woi itu Yamaha semua di belakang, nggak ada yang di depan. Lucu-lucu aja sih kalau kita baca ya. Tapi jadi motivasi juga ya untuk Iya. mereka-mereka sebagai rider ya. Pasti itu. Apakah karakter seseorang di luar sirkuit itu biasanya terlihat saat dia di atas motor nggak sih? Misalnya kayak Felix karakternya begini, terus ini karakternya Felix begini di luar motor, tapi di atas motor tuh. banyak juga sih, kayak contoh beberapa pembalap kita di luar malah pendiam, di dalam malah galak gitu bawa motornya. Ada sering kejadian gitu. Iya. Oh, salah satunya itu ya? Ya salah satunya kayak lebih kalem, tapi di atas motor dia nggak kalem gitu. Wow, oke. Itu di luar ekspektasi orang kadang. Terkadang ngeliat dia di Ya. sirkuit kenceng nih, kayaknya galak nih Ya, orang, tapi ternyata biasanya kalau di luar pembalap-pembalap jebolan dari kita itu lebih diutamain ya itu attitude. oh, paling nomor 1 ya. Udah nomor 1. Nomor Saya 1. paling nggak suka sebagus apapun saya keluarin dari grup kalau attitude-nya nggak bagus. Saya paling tegas soal itu. Poin penting. Ya benar. karena kita kerja aja kan harus punya etika. Kalau nggak punya etika susah. Nilai-nilai apa yang Coach Joni pengen lihat yang tetap dipegang sama pembalap-pembalap yang udah berkancah di internasional? Ya, Apapun itu. Ya apapun hasilnya dia, prestasinya dia tetap harus berbagi ilmu lah sama yang ada di Indonesia. Karena nggak semua rider Indonesia punya kesempatan ada di kelas internasional. Ya alhamdulillah adanya Niti Racing jembatin anak-anak ke internasional lah. Oh. Jadi punya chance baru rider Indonesia, ada kesempatan insya Allah ke depannya. Pernah nggak nemuin rider yang skillnya biasa-biasa aja di awal, tapi ternyata tuh dia lebih berbakat dibanding yang dari awal tuh kelihatan skillnya bagus? Jadi ada 2 opsi mas. Pembalap itu ada yang bakat alam, ada yang bagus karena dia lebih rajin latihan dibanding orang yang berbakat. Dia bisa nyaingin yang berbakat karena dia rajin latihan, karena semangatnya. Itu udah terbukti. Beberapa pembalap yang ada di kancah internasional juga, saya lihat mereka nggak begitu banyak, tapi mereka itu chance latihannya rajin, semangatnya luar biasa. Jadi bisa ngikutin sama yang berbakat. Tapi ada juga kayak contoh deh, kayak Marquez kan kayak bakat alam gitu. Iya. Rossi bakat alam kayak gitu kan. Sedangkan kayak Jorge kan dia kayak bener-bener dilatih atau dari pengalaman atau Peko lah.
Ya. Karena kan sekolahnya di VR kan. Ya. Ya contohnya kayak gitu. Oh, Pasti ada orang yang rajin berlatih pasti bisa ngalahin yang berbakat. Apalagi yang bakat rajin latihan. bener banget. Pesan buat anak muda nih atau anak-anak yang pengen start awal banget di dunia balap dari seorang Coach Doni, dan juga mungkin teman-teman yang di sini yang orang tuanya misalnya atau rekan-rekan yang pengen join ke Doni Racing School, boleh sampein. Kalau di kita ada beberapa persyaratan ya. Satu, dia harus bawa perlengkapan balap. Keduanya, dia harus punya, maksudnya bisa basicnya lah, naik motor kopling. Karena di kita nggak ada motor kopling. Selain motor kopling kita nggak ada Oke. gitu. Dan masalah umur kita nggak ada batasan. Kita tuh sekolah balapnya lebih open. Jadi nggak harus jadi pembalap, tapi yang safety riding pun bisa. Bahkan saya pernah ya semacam kayak ngasih education pelatihan di Polres Bogor. Oh, Itu rajin juga dulu. Safety ridingnya mereka, Ya, cara nangkep maling gimana, ngepotong Sampai ban. Ya itu jelas, itu ada. Itu ada. wow. Itu kita ajarin juga. Wow. Walaupun kita nggak pernah nangkep maling gitu. Namanya tim balap ya. Iya, tapi teknik buat pengeremannya biar nggak bablas atau biar apa ada aja. Oh, Contohnya jadi sekolah balap Doni Racing School itu lebih open ya. Maksudnya siapapun boleh ke sini, siapapun boleh coba. Motor kita sediain, tinggal bawa perlengkapan, nanti tinggal pilih paketnya gitu aja. oke. Kontaknya kemana nih kalau kita? Ada di Instagram itu nomor adminnya ya. Instagram namanya Doni Racing School ya. Ya dari Doni Racing School. Om Doni, terima kasih banyak Ya. atas waktunya. Siap, Om. Semoga sukses ke semua karirnya, semua murid-muridnya bisa lebih Amin. berprestasi ke depannya. Oke guys, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan kira-kira siapa lagi mau racing school, rider, ataupun toko-toko di balik industri balap lainnya, jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.